Hari ini kita mengulang yang kita bahas minggu lalu. By the way, kalau minggu lalu kita nonton video, kemudian sedikit saya saya jelaskan terkait dengan poin-poinnya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang teori yang dibahas pada minggu lalu. Teman-teman ingat minggu lalu itu videonya 5 menit, tapi ketika kita bahas 1 jam lebih juga nggak cukup. Nah, kurang lebih yang akan kita bahas sekarang adalah terkait dengan teorinya. Saya share udah kelihatan ya? Belum, Pak. Oh, belum, Pak. sorry. Saya tadi share ternyata lupa salah ini. Oke. Sip. Udah ya? Sistem itu apa, Pak? Kenapa? Wah, ini nih. Typo, Mas. Typo. Oke, sebentar. Makasih, Mas. Oke, Pak. Oke, kita mulai. Untuk mengingat, pastikan teman-teman tulis kehadiran di komen supaya nanti saya bisa rekap nanti di akhirnya. Nah, cuman kalau bisa komennya pakai yang ini ya, yang nama ini nih, namanya nggak singkatan, biar nanti pas lagi dicari kan kata kuncinya misalkan nama atau NIP-nya. Oke. Ya, minggu lalu kita sudah sedikit lihat tentang apa itu Hadoop gitu ya, lewat video. Nah, kita akan bahas tentang teorinya hari ini dan konsep bekerjanya seperti apa. Oke. Jadi latar belakangnya ini mohon maaf nih, tadinya saya mau ideal translate semuanya, tapi karena saya harus atur terkait dengan layout dan ini segala macam, akhirnya baru sedikit banget yang sudah ke-translate, yang lainnya belum, tapi nanti akan kita jelaskan ya satu persatu. Jadi adanya Hadoop itu atau HDFS itu bermula dari dari permasalahan. Ya, biasanya inovasi itu bermula dari permasalahan atau tuntutan yang perlu diselesaikan gitu ya. Nah, bermula dari apa tuh? Jadi data itu mengalami ledakan sehingga ada masalah pada space, ya kan? Jadi ada masalah pada space yang untuk menyimpan data. Kemudian solusinya ya harus ada solusi untuk mengatasi space tadi, ya. Kemudian solusinya itu datang dari mana nih? Jadi pada ketika lahirnya komputer yang bisa memiliki banyak core atau multi core, kemudian lahirnya teknologi virtualisasi dan komputasi awan, ini kemudian dijadikan sebagai sarana untuk mengatasi masalah yang tadi, space tadi. By the way, nanti saya sebelum ke slide berikutnya nanti saya singgung yang minggu lalu telah disampaikan teman-teman. Kalau nggak salah yang minggu lalu yang share info tentang pakai Hadoop via via Docker, Mas Fian ya, Mas Trian ya. Ya, Pak. Iya kan? Nah, udah sempat nyoba, Mas? Udah sempat nyoba? Belum sih, Pak. Oke. Baru baca doang. Gimana? Baru baca doang, Pak. Barangkali Bapak ntar nemu yang lebih lagi, terus saya tidak ikut gitu, Pak. Gimana? Mungkin Bapak nemu yang lebih bagus lagi gitu, Pak. Nanti saya nggak langsung coba barengan gitu. Oke. Oke, saya udah nyoba tuh, Mas, di Windows bisa kok. Tapi siap-siap aja hard disk saya penuh. Oke, nanti kita bahas nanti ya, sebelum kelas selesai nanti, biar ada bayangan teman-teman nanti seperti apa. Oke, jadi dengan lahirnya ada komputer dengan multi core, ya kan, sekarang kan banyak laptop yang core-nya 4 core, 8 thread gitu kan, yang biasanya i7 tuh, kalau i5 masih susah. Nah, itu kan gimana memanfaatkannya gitu kan. Kalau dulu ya satu komputer hanya bisa jalanin satu OS, satu server lah gitu kan.
Nah, bagaimana masalah yang tadi, masalah space untuk menyimpan data tadi itu bermasalah, bagaimana cara ngatasinya gitu kan. Ngatasinya kan bisa saja kalau yang apa itu namanya, memanfaatkan clustering dan lainnya. Bukan clustering data mining ya, tapi clustering server, clustering komputer gitu. Nah, terlebih ketika komputer-komputer tadi memiliki prosesor yang cukup mumpuni, yaitu core-nya lebih dari satu, ya ada core to duo, kemudian ada quad core dan seterusnya. Sekarang core-nya udah sangat banyak. Apalagi kalau yang untuk PC atau untuk server itu cukup apa tuh cukup banyak. Bahkan yang untuk apa tuh namanya AMD yang Ryzen itu yang paling murah aja ada yang apa namanya Ryzen 3 sudah 4 core 8 thread gitu kan. Kalau yang Ryzen 5 lebih banyak lagi dan seterusnya. Nah, itu ada resource yang seperti itu gitu. Pada saat yang sama tadi prosesor dan motherboardnya bisa melakukan virtualisasi, ada hyperthreading, mensupport hyperthreading gitu. Sehingga di situ lahir konsep komputasi awan atau cloud computing yang telah kita bahas pada pertemuan kedua waktu itu. Nah, sementara masalahnya lagi adalah kemampuan file sistem tradisional itu tidak bisa menangani data yang begitu membanjir itu tadi ya. Datanya begitu membludak, membanjir, itu nggak bisa ngelola itu. Nah, makanya model komputasi big data ini lahir yaitu dengan MapReduce, ya kan. Kemudian itu digunakan oleh di Google dengan Google File System, kemudian ada Hadoop Distributed File System dan seterusnya. Nah, sebenarnya bukan hanya MapReduce ya, nanti ada yang lain. Cuman yang awal-awal itu adalah MapReduce gitu. Nah, jadi Hadoop ini atau HDFS ini, Hadoop Distributed File System ini mempunyai fitur yang sangat sangat handal yang sebelumnya tidak tersedia, yaitu sangat toleran atau aman terhadap kesalahan. Yang waktu itu saya sempat sampaikan, terhadap error itu dia sangat 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 aman. Artinya kalau error pada satu hard disk itu tidak masalah gitu kan, atau error pada salah satu node atau satu server itu tidak masalah, datanya tidak hilang dan seterusnya. Kemudian throughput-nya tinggi. Throughput-nya tinggi itu apa ya? Dia bisa memproses data yang sangat cepat gitu kan, sangat cepat dan ini besar gitu. Jadi bisa transfer data yang apa itu namanya data yang cepat, bisa mengquery datanya juga yang sangat dalam jumlah besar dengan sangat cepat. Sehingga ini cocok untuk aplikasi dengan kumpulan data yang besar. Jadi apa itu namanya HDFS ini sangat cocok untuk sistem informasi ataupun aplikasi yang mempunyai data yang sangat besar. Dan ini juga cocok untuk akses streaming ke data file system tadi gitu kan. Yang saya sempat contohkan sebelumnya adalah diantaranya mungkin ya YouTube dan lainnya. Meskipun kita nanti nggak sampai sih pada pembahasan bagaimana sih konsep pengelolaan data di YouTube untuk video live streaming gitu kan, nggak sampai ke sana. Tapi itu tidak lepas dari distributed file system atau HDFS. Ya. Nah, fault tolerance atau fault tolerance tadi atau toleransi terhadap risiko kesalahan itu sangat ini ya, sangat apa itu namanya, sangat tinggi. Di mana kegagalan itu adalah sebuah norma dalam dunia informasi ya, dalam dunia informasi itu adalah hal yang normal. Contohnya apa ya? Ya kayak waktu itu yang sempat dicontohkan, copy data ke satu PC gitu kan, tengah jalan keputus gitu. Atau lagi transfer data dengan apa itu namanya? Dengan internet tiba-tiba jaringannya terputus. Atau ini sedang memproses data di internet gitu kan, salah satu node-nya, salah satu jaringannya terputus atau mati gitu. Itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang ya sangat wajar terjadi gitu loh. Nah, dengan HDFS ini gitu kan, dapat terdiri dari ribuan mesin atau dapat terdiri dari ribuan server yang mana masing-masing itu menyimpan bagian dari data sistem tadi gitu. Jadi satu data itu tidak disimpan hanya di satu tempat, tapi terdistribusikan ke dalam komputer-komputer atau server-server yang ada dalam jaringan itu tadi. Nah, ini mohon maaf nih terjemahannya kurang ini. Karena masing-masing itu memiliki karena komponennya banyak dan masing-masing setiap komponen itu mempunyai probabilitas untuk rusak gitu kan. Sehingga bahwa selalu ada komponen yang ada potensi ada komponen yang nggak berfungsi. Jadi misalkan servernya banyak gitu kan,
servernya 1000 gitu. Kan pasti ada kemungkinan bahwa salah satu atau lebih itu akan rusak. Apakah listriknya mati atau hard disknya crash atau memorinya ini atau apalah gitu kan. Nah, makanya ini bisa diatasi oleh ini tadi gitu kan. Apa itu namanya? Hadoop ini apa Hadoop atau HDFS ini. Dan juga HDFS ini bisa mendeteksi kesalahan, ya kan, dan memulihkan secara otomatis dengan cepat, ya kan. Jadi ketika ada sesuatu yang tadi nih, misalkan tiba-tiba ada hard disk yang rusak atau satu server mati, itu bisa langsung mengatasi nih, mendeteksi mana yang mati, kemudian memulihkan lagi prosesnya. Jadi kalau ada data yang sebelumnya disimpan di komputer itu tadi atau di node itu tadi, kemudian node-nya tadi mati atau hard disknya rusak, itu dia bisa memulihkan lagi gitu. Memulihkannya apa? Loh, kan datanya yang di situ hilang. Karena kalau pakai HDFS ini datanya tersimpan di banyak tempat. Apakah dia di copy persis? Tidak, dia didistribusikan. Pola mendistribusikannya itulah yang unik gitu kan. Jadi dia ada ini apa tuh namanya? Ada apa istilahnya ya? Kok aku lupa. Jadi dipecah-pecah, yang mana pecah-pecahan itu tadi masing-masing juga terbackup, sehingga ketika ada sesuatu yang hilang, dia langsung terreplikasi gitu, apa namanya, dinormalkan lagi dari yang lainnya. Ya. Oke. Saya dulu belajar itu di ini apa namanya, infrastruktur IT, di mata kuliah infrastruktur IT itu ada konsep itu. Jadi ketika ada data yang korup, gimana dia merestore baliknya, itu ada pembahasan di sana. Nggak tahu teman-teman sudah pernah dapat itu atau belum? Nah, sementara karakteristik datanya itu ini data itu kan, ini ada yang data streaming ya kan, yang mana aplikasi memerlukan akses data ke streaming ke data, ini banyak ya. Kalau misalkan teman-teman kerja di apa tuh namanya, di lembaga yang data yang saat ini itu harus bisa dilihat, ini sangat penting seperti itu. Contohnya apa? BMKG. BMKG itu kan mantau pergerakan ini nih apa tuh namanya, pergerakan vulkanik di suatu gunung gitu kan, atau memantau ini cuaca, atau memantau arus laut gitu kan, atau memantau arah mata arah angin dan seterusnya. Itu kan perlu di ini, dan arah angin tadi kemudian kecepatannya berapa gitu, sehingga nanti bisa disimulasikan, bisa dimodelkan akan turun hujan atau enggak, kalau hujan kira-kira akan ada badai atau enggak dan seterusnya. Nah, itu dimulai diantaranya dari adanya data yang streaming tadi, yang mana setiap sensor mengirimkan datanya, dan datanya tadi dikumpulkan di pusat dan bisa diakses gitu lah, secara real time. Nah, itu dengan cara streaming. Nah, kemudian juga kumpulan datanya itu sekarang ukurannya sangat besar gitu kan. Kalau dulu ukurannya gigabyte, sekarang bahkan datanya sampai terabyte. Pada saat yang sama sekarang juga bandwidth data itu agregatnya tinggi ya. Sekarang kan kecepatan apa tuh namanya, transfer rate lewat HP aja itu bisa dalam 1 menit, bukan 1 menit, 1 detik per detiknya bisa sampai 20 atau 40 megabit gitu kan. Bahkan kalau yang jaringannya 4G yang di tempat yang bagus itu kan, download file 1 GB itu mungkin hitungan 1-2 menit aja, karena saking cepatnya. Bahkan mungkin nggak sampai, mana saya sempat ngalamin itu, jadi sangat cepat sekali. Nah, kemudian juga ada bahwa karakteristiknya sekarang itu ada ini bisa scaling atau dinaikkan skalanya dalam ratusan atau hingga ribuan cluster. Nah, kemudian juga adanya ini apa tuh namanya? Ini sebenarnya ini bukan contohnya, instance nih. Jadi ada jutaan file dalam satu instance. Maaf, kalau instance itu diartikan memang contoh juga sih. Nah, jadi ada puluhan juta file dalam satu ini ya, dalam satu kali dalam satu waktu lah gitu. Dalam satu kesempatan itu ada puluhan juta file yang perlu diproses. Nah, kemudian juga ada karakter data yang itu write once, write many, atau write once, read many gitu. Jadi ditulis sekali, dibacanya berulang-ulang. Ya contohnya YouTube. Itu kan kita uploadnya sekali, tapi filenya di view atau dilihat berulang-ulang, ya kan? Jadi file yang pernah dibuat itu ditulis dan ditutup
ya kan? Tidak perlu diubah-ubah. Nah, asumsinya ini menyederhanakan ini ya. Jadi ada karakteristik data yang seperti itu. Nah, sehingga dengan ketika karakter datanya seperti itu tadi, itu ini apa tuh namanya penggunaan MapReduce, ya kan? Itu cocok atau kita melakukan crawling data, ya web crawling atau mungkin media sosial crawling gitu. Itu sangat cocok dengan model ini tadi. Nah, konsep MapReduce itu seperti apa nih? Ya ini waktu itu yang sempat ini kan di video sebelumnya, ya kan? Jadi ada kumpulan data, ya kan? Kumpulan data ini contohnya adalah ini apa kalimat gitu ya, atau mungkin file yang berisi teks gitu. Teksnya itu kan datanya banyak banget. Ini contohnya sih cuma ada apa cat, bat, sama dog, ya kan? Kemudian berapa sih dan apa tuh namanya kata-kata lain ada berapa terabyte datanya gitu. Wih, masa kayak gini aja sampai terabyte, Pak? Ya, ini kan ambil contohnya. Jadi ada data yang sangat banyak sekali, kemudian ukurannya itu dalam bentuk terabyte. Ya bisa aja tadi ada sekian juta data gitu kan, masing-masing data adalah apa tuh namanya? Masing-masing data adalah sekian mega, ya kalau di total udah terabyte juga gitu. Nah, ini konsepnya ini. Jadi kalimat tadi, jadi kata-kata yang ada dalam dokumen tadi atau ya yang dalam file tadi itu di-split. Ya kan? Di-split apa? Per kata-kata ini nih. Di-split per kata-kata. Ya kan? Kemudian nanti dimappingkan, dikombinasikan. Sehingga nanti ketemu nih, oh cat itu ada di dokumen yang pertama berapa kali, dokumen kedua berapa kali, dokumen berapa kali. Atau kalau kemarin yang sempat kita singgung adalah karena filenya itu di-split, jadi satu file pun, ingat nggak yang waktu minggu lalu kita satu file itu di-split, ya namanya satu file, awalnya satu file, ya kan, di-split menjadi beberapa potongan kemarin kan. Nah, ketika di-split seperti ini, masing-masing kan diproses tuh, sehingga masing-masing potongan ini, masing-masing blok itu bisa dilakukan mapping. Jadi di dalamnya ada kata apa saja, masing-masing kata keluar berapa kali dan seterusnya, sehingga masing-masing itu kehitung. Setelah itu kemudian nanti dikombinasikan. Setelah dikombinasikan nanti di reduce sehingga di apa itu namanya diagregasikan lah gitu kan. Sehingga nanti keluar tuh oh cat berapa kali. Jadi keluar dari kata cat ini dari blok yang sekian yang ini berapa kali, yang ini berapa kali, ini berapa kali. Kemudian nanti dikombinasikan. Nah, jadi kalau untuk processingnya ini kalau zaman dulu ini kan komputer itu kan dia single core ya. Dulu single core. Itu ada hanya single core, single prosesor. Bisa juga single core multi prosesor atau multi thread. Nah, kemudian ada juga yang multi core single prosesor atau multi core multi prosesor. Kemudian ada juga ini clustering, cluster komputer kan. Kemudian di clusternya tadi kemudian di-grid-kan. Nah, kemudian ada di bawah sini ada cloud computing. Jadi gini, kalau datanya kecil itu cukup diolah dengan ini komputer yang single core, single processor tadi, ya kan? Tapi kalau datanya besar, dia menggunakan teknologi virtualisasi, ya kan? Ini tadi nih cloud computing ini. Nah, ini ngolahnya ini tadi yang MapReduce segala macam ini dia bisanya pakai ini nih, pakai mega block level ini tadi. Jadi berdasarkan dengan blok-blok tadi. Jadi nggak kayak model dulu lagi. Jadi kalau data kecil ya cukup dengan pola apa tuh namanya dengan komputer single core dengan cara tradisional. Tapi ketika datanya sangat besar, dia harus menggunakan virtualisasi dan pola cloud computing ini tadi. Nah, ini arsitekturnya apa Hadoop itu seperti apa sih? Atau HDFS itu seperti apa sih? Sehingga bisa memproses data yang begitu besar, bisa dipecah-pecah tadi, kemudian apa tuh namanya? Diakses dengan cepat. Jadi ada kunci utamanya nih, ada name node, ada data nodes. Kalau zaman dulu ada nggak yang pernah dengar hard disk itu dulu ada istilah partisi slave dan ada hard apa ya drive yang slave dan master dulu. Pernah nggak? Pernah dengar kayak gitu istilah itu di dunia komputer sebelumnya?
Enggak, Pak. Nggak pernah. Mungkin kalau yang dulu masih pernah ngerasain apa tuh namanya ini pakai hard disk yang colokannya. Kalau sekarang kan pakai ini ya, pakai pakai SATA ya. Kalau dulu kan bukan pakai SATA, tuh pakai SCSI. Nah itu komputer-komputer yang lama itu kan kalau hard disk colokannya itu kan ini yang pitanya lebar itu dicolokin. Nah, itu cara cara nyolokinnya itu ditentukan sama nanti di harddisknya itu ada ininya ini, ada ngesettingnya dia sebagai master atau sebagai slave. Apa itu master sama slave? Jadi gini, kalau mau booting itu hanya bisa dari master. Kalau dari slave nggak bisa. Nah, kalau sekarang teman-teman mungkin nggak ngerasain kenapa? Karena teman-teman bisa aja install install OS di partisi pertama, partisi kedua, partisi ketiga, atau harddisk pertama, harddisk kedua, harddisk ketiga sekarang bisa. Kalau zaman dulu nggak, itu hanya bisa di partisi yang depan, yang di masternya tadi. Hanya bisa, jadi motherboard hanya bisa boot dari partisi atau dari hard disk yang di set sebagai ini sebagai apa namanya master gitu. Yang slave itu cuma bisa untuk nyimpen data aja. Nah seperti itu. Nah itu kalau kalau terminologi dulu. Nah kalau di dunia big data menggunakannya istilahnya name node sama data nodes. Apa itu? Ya ini adalah name, artinya adalah nama ya. Ini adalah data. Nah, jadi apa tuh namanya dalam HDFS atau Hadoop itu name node itu hanya ada satu, ya. Dia sebagai master atau sebagai tuannya. Meskipun aslinya sih nggak cocok sih kalau dalam dunia apa tuh namanya di dunia big data atau Hadoop itu kemudian istilah tuan sama sama budak atau slave sama master gitu. Itu terminologi itu dulu mengadopsi tadi yang di pola hard disk yang lama. Jadi pola komputer yang lama itu motherboard itu baca partisi, baca hard disk atau bukan hanya hard disk sih, baca drive lah. Kan drive itu kan bisa hard disk, bisa kalau sekarang ada bisa USB, bisa juga kalau dulu ada CD-ROM, bisa DVD, bisa juga floppy disk dan seterusnya. Nah, jadi name node itu fungsinya sebagai ini seperti master ini atau sebagai tuan. Tuan itu tugasnya ngapain? Bukan tugasnya sih, kerjaannya ngapain? Kalau dalam dunia ini ya, dunia kelam zaman dulu kan ada budak, ada tuannya kan, ada budak, ada apa itu namanya? Ya tuan lah. Yang nyuruh-nyuruh itu tuan atau budak? Yang nyuruh itu slave atau master? Masternya Pak. Masternya. Nah, kalau di big data atau di Hadoop itu name node ini sebagai masternya. Tapi sebenarnya posisinya sama sih gitu kan. Tapi dia sebagai pengaturnya lah gitu. Sebagai pengaturnya itu name node. Data nodes itu tempat yang dia menyimpan data. Nah, makanya ini kan kelihatan ini ya. Ini data nodes ini kan ada ES-nya nih. Artinya kan plural ya. Ini name node ini nggak ada ES-nya nih. Makanya name node itu cukup satu nih. Hanya single ya. Gitu. Nah, sistemnya itu mengelola ini apa namanya? Jadi name node ini mengelola namespace. Ya kan? Yang namespace itu apa tuh nanti nah gitu ya. Kemudian dalam satu apa tuh namanya satu server Hadoop atau HDFS itu ada minimal ada satu name node, ada satu data node. Tapi normalnya beberapa data node. Normalnya beberapa. Ya kan? Kemudian data node ini dia mengelola penyimpanannya, ya kan? Mengelola ya penyimpanan datanya. Jadi yang tempat nyimpen datanya itu data node. Nah terus name node ngapain ini gitu kan? Name node itu nanti yang mengatur lalu lintasnya, mengatur pendaftarannya. Nah ini name node ini seperti ini nih, seperti siapa ya? Seperti Alo ini kayaknya. Kalau di apa di sekolah yang nyatetin. Oh kalau data ini tuh di sana.
kalau mau menaruh barang ini atau data ini tuh di rak sebelah sana di lebih tepatnya kayak itu sih Pak, ya. penyuratan gitu. Ya, Jadi surat-surat kan dikelompokkan ya, sesuai. kan kalau di bagian penyuratan kan ini mau ngeluarin surat ke ini nih ke dinas. Karena surat ini kan itu berarti pakai nomor surat sekian kan gitu ya. Nomornya nomor sekian. Iya. Nomor urutnya ada nomor sekian ini. Gitu kan. Kalau tanya kalau surat tentang ini nomor berapa ya yang kemarin itu? Langsung dikasih tahu nih. Tapi tempatnya di mana nih? Oke, lihat di rak sana. Gitu kan, rak sana yang baris kesekian ini kesekian, warnanya merah misalkan. Itu yang ngasih tahu Nemnode. Tapi Nemnode nggak ngambilin datanya, dia cuma ngasih tahu. Nah, itu. Kalau data notes itu yang nyimpennya. Ketika ada orang yang datang, tadi suruh ngapain? Tadi tanya sama Nemnode-nya nih, katanya ngambil datanya di sini nih. Di rak ini di baris sekian di outner warna ini gitu. Yang nomor sekian. Nah, itu ketika sudah datang ke data note seperti itu, kemudian data note ngasih datanya. Gitu. Atau sebaliknya nih, orang mau naruh data nih, kayak tadi misalkan tanya Aloy, Bu atau Mbak misalkan, saya mau nyimpan file ini nih. Di mana nih? Oh, itu file apa tuh? Ini file apa tuh namanya? Siswa baru. Oh, siswa baru itu di rak sana, owner apa tuh namanya? PMB, penerimaan mahasiswa baru misalkan. Itu di sana gitu kan. Nanti kalau sudah ditulis nih, itu dokumen nomor berapa sekian dicatat, dah disimpan. Gitu. Jadi suatu saat ketika ada yang tanya data mahasiswa calon siswa baru itu di owner mana, nomor dokumen berapa aja itu tanyanya ke tadi. Kalau contohnya tadi kasusnya Aloy, tanya ke Aloy misalkan, nanti orangnya tinggal datang ke sana buka sendiri, gitu. Nah kalau di HDFS atau di Hadoop juga begitu. Kliennya atau kita nih yang akan menyimpan data itu datang ke sistem kita, katakanlah komputer kita nih ngomong sama si Nemnode nih. Oke, saya mau nyimpan data apa? Data ini. Oke, di sebelah sana. Itu kan nanti dikasih alamatnya, dibikin alamatnya, kemudian berapa besar, sekian besar, jenis filenya apa ini gitu kan. Udah. Oke. Karena kamu datanya adalah sekian, dipecah-pecah nih, gitu kan. Berapa potong? Sekian potong. Potongan ini ditaruh di node yang sana. Potongan ini taruh node yang sana. Potongan ini taruh node yang sana. Kemudian ini perlu direplikasi supaya kalau ada yang rusak enggak ini dibikin berapa replikasi? 3 replikasi yang atur Nemnode. Kemudian replikasinya ke mana saja nih? Itu yang atur Nemnode. Kemudian datanya langsung dipecah. Udah, ketika udah itu Nemnode udah nggak ngurusin lagi. Selesai. Nanti sana udah selesai nih nyimpan datanya. Ngabarin kan datanya udah selesai. Udah, tutup gitu kan. Dan seterusnya. Nah, jadi Nemnode itu mengatur registrasinya, data node ini mengatur penyimpanannya gitu. Ya. Nah, HDFS ini mengekspos file system namespace ini yang memungkinkan user untuk bisa nyimpen data gitu loh. Gitu ya. Jadi namespace-nya itu dibuka. Nah, kemudian tadi ketika sudah ini tadi filenya tadi dipecah. Jadi ada satu file 1 tera gitu kan. Ya dipecah nih menjadi beberapa blok-blok kecil. Ya kan? Sampai berapa banyak lah. Kan ini 1 terabyte. Ya. Kemudian kan sini misalkan waktu itu berapa? 128 ya. Misalkan 128 lah. 128 mega, 128 mega sama sampai dengan ini. Pak, apa nggak malah capek itu ininya? Kalau kebanyakan blok yang ditulis. Ya justru malah cepat. Kenapa? Karena masing-masing proses dia menjalankan untuk menginikan blok yang kecil. Ini mungkin seperti yang teman-teman ini biasa pakai apa tuh namanya? Pakai BitTorrent. Ada yang pernah pakai atau keseringan? Halo? Nah, kalau di BitTorrent itu kan gitu, ketika kita mau download file, itu kan filenya itu aslinya di sana dipecah-pecah. Kemudian kita bisa dapatkan potongan itu dari tempat yang berbeda. Jadi kalau zaman dulu itu kan download file hanya dari satu server ke satu klien. Ketika di servernya tiba-tiba ada masalah, apakah harddisknya rusak atau jaringannya ini kan error ya. Udah ngulang dari awal lagi. Nah,
ketika menggunakan BitTorrent kan enggak. Kenapa? Karena dia diambilkan dari banyak peer gitu kan. Sehingga di ini potong-potongannya tuh istilahnya filenya dipecah menjadi beberapa potong. Nah, potong-potongan tadi kemudian diambilkan dari banyak sumber. Jadi masing-masing potong itu bisa diambil dari banyak sumber. Sehingga kalau ada satu sumber ternyata tiba-tiba mati atau datanya korup, bisa dilengkapi dari sumber yang lain dengan potongan yang sama. Nah, konsepnya mirip seperti itu. Jadi data 1 terabyte dipecah-pecah menjadi banyak blok, ya kan? Sehingga sampai memenuhi kebutuhan total itu tadi. Nah, kemudian data nodes itu melayani untuk read, ya kan, write, request, dan juga membuat bloknya, gitu. Jadi ketika dari tadi name node tadi sudah mengatur akan ada berapa blok, kemudian ini, jadi dia ini nih yang ngatur read, write, dan dan buat bloknya itu si data node, bukan lagi name node. Name node cuma mengatur lalu lintasnya, pendaftarannya gitu kan. Tapi yang mengatur nanti baca kemudian atau menulisnya dan seterusnya itu di data node. Termasuk juga nanti nih untuk penghapusan dan juga replikasinya. Kopiannya tadi. Berdasarkan dengan instruksi daripada name node. Nah, ini kayaknya typo-nya nih. Ini kurang ke split. Iya. Sorry, Oke. Nah, itu peran antara ini nih, name node sama data node. Nah, polanya begini nih. Ada klien, ya kan? Sini ada klien ini. Ini misalkan komputer kita. Ya kan? Dia mau ngapain aja nih, dia ngomong ke ini nih, ke data node nih. Dia ngasih tahu metadata operation. Jadi ngasih tahu apakah mau read atau mau write atau mau apapun itu, dia ngomong ke mana name node. Ya kan? Kemudian name node nanti ngasih tahu nih, ininya lokasinya di mana aja nih, gitu. Lokasinya adalah dia terlepas mau nulis atau apapun itu, dia ngomong ke data node. Oke, data node lu bikin ya, ini nih, ini dan ini, bikin sekian blok, kemudian alamannya adalah ini, kemudian file ini yang kamu tulis blok sekian gitu kan, dan seterusnya. Nah, ini kan ada node 1, ini ada node 2 gitu ya. Itu udah diatur ininya pemecahannya. Nah, kemudian dia juga ngatur replikasinya tadi nih. Kemudian dia juga, nah ini, maaf saya koreksi. Ini kan blok datanya nih, ya. Kemudian dia perlu replikasi ini adalah nomor 1, ini nomor 2. Jadi data yang ada di sini itu juga terreplikasi di sini, data yang di sini juga terreplikasi di sini. Kalau nanti rak-nya lebih dari 1, jadi direplikasi juga ke tempat yang lain. Wah, Pak, boros dong storage-nya. Ya, sepertinya iya, tapi enggak. Karena ya tadi mekanisme pola menyimpan datanya itu sedemikian rupa sehingga dia bisa menyimpan replikasinya dan juga menyimpan data yang lain. Ini data pertama dan replikasinya itu dengan tingkat efisiensi tinggi, ya. Sehingga pas lagi nanti mau diakses juga datanya lengkap, gitu kan. Tapi pada saat yang sama ketika mau mengakses datanya juga bisa diberikan dengan cepat. Ya. Jadi ketika pas lagi mau nulis juga ngomong ke name node, kemudian dikasih dikasih bloknya, nanti langsung dia nulis. Ya kan, nulis ke ini tadi, dan mereka ini mengatur replikasinya. Tapi ketika dia membaca nih, name node, aku membaca nih, atau gua membaca nih. Oke, membaca apa? Data tentang ini nih, data file ini gitu kan. Oke, file itu adanya di blok sekian, dan di node sekian. Udah dia ngasih tahu kan, ngasih tahu informasinya, langsung dia sini ngomong sini langsung ngomong ke sini, gua mau data ini aja nih, sehingga mereka mengatur sendiri nih penyebaran tugasnya tadi, mengeksekusi tugas yang dikasih tahu sama node tadi. Sehingga blok 1 lu store ini ya, blok 2 lu store ini ya, blok 3 lu store ini. Node yang pertama store apa aja, node yang kedua juga store apa saja. Sehingga karena masing-masing itu memproses hal-hal yang kecil,
meskipun banyak itu akan lebih cepat selesai. Jadi dapat sedikit dapat langsung di store, dapat store gitu kan. Sehingga nanti di apa namanya dikombinasi ulang, hasil akhirnya dibaca oleh si klien ini atau komputer kita ini. Nah, nanti kalau itu bisa dipantau seperti ini nih. Ini contoh ininya, apa namanya bisa dipantau di web di ininya Hadoop gitu kan. Dia portnya adalah port 9000. Dan nanti ada informasi nih. Yang ini kita sudah memakai berapa persen ya kan. Kemudian data yang non di FS-nya berapa persen dan seterusnya. Itu bisa dipantau. Kemudian ada berapa node yang sedang jalan gitu kan. Kemudian yang sedang dimatikan berapa juga kelihatan. Kemudian ada node yang mati berapa ya kan juga kelihatan. Dan seterusnya. Nah, ini apa namanya? Ini tadi kita lihat yang di overview-nya, ya kan? Kemudian kita bisa lihat juga yang di data node-nya nih. Ya, ini data node-nya. Kemudian bisa dilihat nih node masing-masing itu, ini adalah nama node-nya. Ya. Ini ID node-nya nih. Kemudian apakah dia sedang invest service atau enggak, ya kan? Dan seterusnya. Dia punya berapa, dia menyimpan berapa blok nih. Nah, makanya ini total bloknya nggak sama nih. Kok nggak sama kenapa ya? Karena tadi sudah diatur oleh si name node tadi. Masing-masing dapat berapa blok, kemudian ini gitu kan. Karena bloknya yang ada di sini sama yang di sini beda-beda. Ya kan? Bisa saja di sini nyimpan data blok untuknya file A, di sini ada juga file A dan B gitu kan. Ini ada file A dan B dan C, sini ada A dan C dan seterusnya. Itu udah diatur sama si ini nih. Siapa tuh namanya? Si name node. Gitu. Kita juga bisa ini nih, bisa apa tuh namanya? lakukan browse juga gitu kan. Jadi blok masing-masing blok itu isinya apa aja gitu kan, kondisinya apa gitu dan seterusnya. Jadi mantonya kita nggak pakai browse, nggak pakai file explorer kita ya, tapi pakai ini. Normalnya pakai komen gitu kan, tapi untuk overview ininya bisa dicek seperti ini juga. Nah di itu file system namespace ini itu juga ini ya, dia menjalankan pola hierarki ya kan, pola hierarki yang mana bisa punya directory, ya kan, bisa juga punya file. Artinya apa? File ini disimpan dalam satu directory atau dalam folder gitu kan. Folder juga bisa disimpan dalam folder yang lainnya lagi. Di dalamnya juga bisa nih melakukan create, remove, move, rename dan seterusnya. Kalau ini kan dibikin kemudian menghapus, memindahkan atau mengganti nama filenya dan seterusnya, itu bisa juga dilakukan. Si name node yang mengelolanya tadi gitu ya, name node yang mengelolanya. Kan tadi ketika disimpan di data node, nanti ketika filenya kok nama filenya diganti, nanti yang atur si name node ini. Oh, blok ini apa, file ini sebelumnya file apa menjadi file apa, kemudian itu disimpan di blok mana saja, di node mana saja, nanti akan terupdate juga. Itu yang atur si name node. Kemudian setiap informasi apa perubahan informasi itu disimpan juga oleh si name node-nya tadi. Yang saya sempat contohkan tadi, yang apa sistem administrasi di apa sekolah atau di kantor itu kan. Ya bagian data nyatet aja, tapi dia nggak nyimpan datanya. Tapi ketika ditanyain apa dia tahu gitu kan. Di mana kemudian perubahan datanya dirubah dia tahu. Gitu. Tapi dia nggak bisa ngasih datanya. Dia cuma ngasih tahu, oke, alamatnya di sana, rak-nya di sana, di rak nomor sekian, apa warna sekian dan seterusnya. Itu yang mereka yang dilakukan oleh name node. Dan ini name node itu sendirian. Ya, name node itu sendirian. Kemudian ketika kita men-setting Hadoop ini, kita bisa mengeset ini mau direplikasikan berapa banyak. Jadi kalau defaultnya itu di Hadoop itu replikasinya 3. Bisa nggak lebih dari 3? Bisa. Bisa nggak kurang dari 3? Bisa. Kenapa 3? Karena tadi ketika ada 3 replikasi, ya kan? Ini rusak, ini masih ada, ya kan? Sehingga nanti bisa mereplikasi ke
ke sini gitu. Jadi yang ada di sini tadi ada informasinya, dia bisa direplikasi ke tempat lain. Kalau cuma 2, ya kan? Cuma 2. Ini nyimpen. Ketika ini rusak, dia mau nyimpan kopiannya di tempat mana nggak ada gitu kan. Nah, makanya namanya minimal 3. Tapi bisa nggak kita jalanin Hadoop dengan replikasinya hanya 1? Bisa. Tapi untuk apa ya? Itu tujuannya untuk testing, untuk belajar berinteraksi dengan Hadoop. Tapi performance-nya ya tidak seideal ketika node-nya lebih dari 1, datanya lebih dari 1. Gitu. Kenapa? Karena ya kalau 1 ya dia speed-nya ya sama aja dengan jalan sendiri gitu kan. Cuman bedanya dia bisa memecah data dengan blok-blok yang tadi. Gitu. Yang banyak itu tadi. Dan ingat, HDFS itu dirancang untuk bisa menyimpan data yang sangat besar ke dalam banyak server, banyak komputer yang klasternya banyak. Artinya apa? Jadi ada satu file, misalkan ini, anggap aja tadi contohnya 1 terabyte. Itu kalau pakai HDFS, dia ada ini, misalkan ini klaster 1, klaster 2 gitu ya. Di satu klaster ini ada node 1, ada node 2, ada node 3 misalkan. Di sini ada node 4, ada node 5, dan node 6 misalkan ya. Node 7, node 8, sini node 9. Artinya ini klaster 1 ya. Klaster 1, klaster 2, klaster 3. Nah, data ini bisa ya. Jadi dirancang untuk menyebarkan 1 terabyte ini ke 3 klaster yang terdiri dari 9 node itu. Jadi masing-masing file 1 tera ini, file 1 tera ini tadi itu terdiri dari urutan blok. Ya. Semua blok ini tadi katakan ini dipecah menjadi 9 blok ya. Jadi blok 1 sampai dengan blok 8 itu ukurannya sama. Maaf. Ini tadi baru node-nya ya. Di dalamnya sini nih, blok itu di dalamnya sini. Ya. Ketika dia dipecah menjadi anggap aja 1 tera kan nggak mungkin hanya 9 blok ya. Kan anggap aja lah per bloknya itu 100 megabyte ya. 100 megabyte. Berarti 1 tera perlu berapa ini nih? Berapa blok itu? 1000 di 10 1 juta. Bentar. Ya, 1 juta dibagi dengan ya pokoknya banyak banget lah. Ini akan ada jutaan byte. Ini kan cuman 100 megabyte tadi. 1 giga berarti perlu 10. Sementara 1 tera berarti perlu 10.000 blok. Gitu ya. Perlu 10.000 blok. Nah, katanya ini kan angkanya pasti kan nggak 1 tera persis pas gitu kan. Nah, jadi kan tadi perlu 10.000 blok tadi ya. Jadi masing-masing blok pertama sampai di blok ke 9.999 misalkan itu sama semua ukurannya. Berapa tuh tadi? 100 megabyte gitu ya. Tapi blok yang terakhir adalah lebih kecil. Kenapa? Karena ya sisanya tadi nggak bisa lebih besar. Kalau lebih besar berarti bloknya nambah 2, bukan nambah 1 gitu. Nah, selalu seperti itu. Jadi semua blok itu sama ukurannya kecuali yang terakhir, gitu ya. Jadi kecuali yang terakhir itu ukurannya beda, tapi yang lainnya itu adalah sama. Dan setiap blok ini tadi itu direplikasikan untuk keperluan fault tolerance tadi, untuk keperluan keamanan data tadi. Dan setiap ukuran blok dan replika itu bisa diatur per filenya. Ya, kita nanti nggak sampai belajar sampai sana sih. Ini adalah karakteristik dari ini nih, Hadoop, ya. Nah, oke.
Sebentar, ini masih belum selesai nih. Mau bersihin gimana sih? Clear. Nah, oke. Kerjaannya, nah tadi name node ya, si tukang administrasi tadi itu menerima heartbeat. Apa tahu nggak heartbeat itu apa? Kalau teman-teman lihat orang di rumah sakit itu kan dia di ini pakai itu ya. Apa tuh namanya? Deteksi detak jantung tuh. Duk 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 duk. Nah, dia akan ketahuan masih hidup atau enggak dari situnya gitu. Nah, sama juga dengan di Hadoop. Si Nemnode ini dia memantau heartbeat. Tadi kan ada banyak node tadi tuh. Nah, masing-masing node itu dipantau nih detak jantungnya. Apakah dia nyala atau enggak, mati atau enggak gitu kan. Nyala tapi error atau enggak itu di ini. Di apa tuh namanya? Dipantau. Dan ini apa tuh namanya? Setiap node dari sebuah cluster itu dipantau oleh si name node itu tadi. Ya. Dan jadi ada ini apa ya? Ada blog report nih. Jadi ada blog report yang ada blog report yang ini yang di-generate ya, yang dihasilkan yang selalu dibuat. Nah, jadi blog reportnya ini dibuat atas setiap data node tadi. Ya. Dan blog report ini tadi itu mengandung informasi tentang blok dan data node. Ingat, filenya tadi kan disimpan dalam bentuk blok-blokan, gitu kan? Nah, jadi bloknya ini dipantau, ada di reportnya ini tadi ya, dari setiap data node. Jadi banyak banget informasi yang diolah itu, gitu. Jadi sudah alamatnya lah, kemudian status dari masing-masing data tadi lah, masing-masing tempat nyimpennya, gitu kan? Jadi ibaratnya kalau si TU tadi, bagian administrasi tadi, itu tahu tuh rak itu ada yang kekunci atau enggak, raknya itu rusak atau enggak, raknya itu bocor atau enggak, gitu kan, raknya itu kebanjiran atau enggak, tahu. Bahkan setiap filenya itu ada yang dimakan rayap atau enggak tuh tahu si data node-nya ini, maaf, name node-nya dapat dari mana nih, dari blog report ini tadi, gitu ya. Jadi namespace dari HDFS itu disimpan di name node ya, yang nyimpan TU-nya tadi. Jadi name node ini TU-nya ini menggunakan log transaksinya ya, yang disebutnya adalah edit log ya, untuk mencatat setiap perubahan. Nah, jadi dia ada lognya nih. Kalau bagian TU itu kan ada mencatat itu, oh kemarin surat keluar nomor sekian sekian, kemudian ternyata suratnya tadi direvisi nih, atau dia suratnya sudah kembali nih, atau suratnya ditolak, atau suratnya diterima, dan seterusnya kan ada catatannya tuh, kemudian diupdate. Nah, itu dia disimpan di ini edit log ya kan, yang mencatat setiap perubahan yang terjadi pada file sistem metadatanya ya kan. Misalkan dia buat file baru, dicatat ya kan, kemudian melakukan replikasi faktornya, perubahan replikasi faktornya. Tadi awalnya kan replikasi faktornya dibikin 3, tapi ternyata nih file ini sangat sensitif, mau dibikin replikasi faktornya banyak, gitu kan. Bisa, hanya file itu tadi, itu disimpan juga. Dan edit log ini disimpan di name node local file system. Artinya dia tidak mengkonsumsi jatah jatah space yang digunakan untuk data node, enggak. Dia disimpan di tempat dirinya sendiri. Pusing nggak nih kira-kira nih ya? Pusing banget kayaknya nih. Nah, setiap file system di namespace itu tadi dia termasuk juga ya mapping blok terhadap file dan seterusnya tadi. Nah, intinya gini, yang mempunyai catatan apa, di mana, bagaimana, sudah ngapain aja itu name node, ya kan? Di ini tadi nih, edit log tadi. Pak, apa nggak filenya nggak berjibun tuh Pak? Filenya banyak, udah gitu dipecah di banyak tempat, kemudian dia nyimpan historis semuanya.
Ya itulah the beauty of big data, gitu. Bisa ngelola seperti itu, tapi cepat, gitu. Nah, ini kerjaan Nemnode ya. Jadi dia menyimpan image atau gambaran semua file system yang ada di namespace, ya kan? Dan blok memorinya itu dia nyimpan ini. Dan kerennya lagi nih, ya kan? RAM 4 GB itu cukup untuk mengerjakan itu tadi gitu. Jadi ketika Nemnode-nya mulai, ya kan di apa ya di startup mulai, dia mendapatkan ini ya informasi tentang edit log segala macamnya itu tadi. Dan secara periodik melakukan checkpoint, ya kan. Jadi ngecek nih. Makanya ketika ada sesuatu yang tiba-tiba mati, ada servernya yang apa, ada satu node yang mati atau ada hard disk yang crash di salah satu node, itu ketahuan apa itu namanya sejak awal. Itu meskipun nggak tepat ketika kejadian, tapi karena dia melakukan pengecekannya secara periodik, itu ketika ketahuan langsung dilakukan tindakan yang dibutuhkan, replikasi atau lain sebagainya, atau memindahkan gitu kan. Jadi kalau sebelumnya di situ ada replikasi, file replikasinya tadi dibuat lagi di tempat yang lain. Tapi kan di situ harus apa? Iya, tapi kan ngambil replikasinya nggak harus dari situ, ngambil dari node yang lain, gitu kan. Karena replikasinya tadi misalkan 3, yang di situ rusak, berarti kan masih ada 2 replikasi yang di tempat yang lain kan. Nah, di tempat yang lain tadi di copy lagi untuk disebarkan ke tempat yang lain lagi. Loh, Pak, di mana lagi? Kan tadi contohnya kalau node-nya cuma 3, ya itu berarti ditaruh di node yang karena satu sudah rusak, udah habis nih. Tapi kalau node-nya misalkan ini, node-nya 5 gitu kan, replikasinya 3, satu rusak, kan masih ada 4 yang nyala, ya kan? Ketika ada satu apa data yang di node itu tadi yang atau blok yang di node itu tadi yang hilang, bukan hilang sih, yang rusak di situ, kan masih ada data mentah yang di tempat yang lain, yang kembarannya di tempat yang lain ada 2. Nah, kemudian dari 2 itu tadi dikopikan ke tempat baru lagi, komputer yang ketiga misalkan, atau node node yang keempat, sehingga yang tadi sempat hilang di node pertama itu sudah terreplikasi di node keempat. Ketika ternyata yang kedua juga mati nih, dia bisa memindahkan replikasinya membuat replikasinya lagi ke 5, sehingga selalu aman. Pak, kalau mati tinggal 1 ya wassalam, orang apa node-nya banyak, kemudian sampai tinggal node terakhir tinggal 1, ya itu namanya nggak niat. Berarti harus apa tuh namanya nggak memahami karakteristik datanya tadi. Dia bikin replikasi tapi ujung-ujungnya memperbolehkan hanya satu node aja yang jalan ya. Nggak salam gitu kan. Apakah datanya rusak? Ya enggak, cuma nanti setelah itu berarti fault tolerance-nya udah hilang lagi, udah nggak bisa. Ketika itu udah hilang ya sudah gitu kan. Itu. Ya. Sementara data node itu menyimpan data di lokal file sistemnya si data node tadi. Gitu ya. Data node itu tidak memiliki pengetahuan tentang HDFS-nya tadi. Artinya apa? Dia nggak tahu nih file yang dia simpan itu file apa. Filenya itu apakah dia punya hubungan dengan blok yang ada di sebelahnya gitu kan. Jadi gini. Misalkan ini ada satu node nih. Ini dikasih ada 2 blok nih gitu ya. Data node itu ini DN ya, data node ya. Data node itu nggak tahu apakah blok ini sama blok ini itu adalah file yang berhubungan, nggak tahu dia. Dia nggak peduli. Gitu. Yang tahunya ya dia blok ini. Ketika nanti ditanya tentang blok ini dia bisa jawab. Tanya blok ini juga bisa jawab. Tapi kan bisa dicek apakah ini sama. Dia nggak punya kepentingan untuk itu. Ya. Kemudian setiap blok, ya kan, itu disimpan dalam file yang berbeda. Ya, itu satu blok satu file. Gitu kan. Ini kan terkait dengan file ini tadi ya. Ini kan apa tadi bloknya itu kan disimpan oleh si data node. Ya. Nah, masing-masing blok tadi juga disimpan dalam satu file. Filenya jadi kecil-kecil gitu kan. Nah, dan setiap data, ya kan, data node itu tidak membuat satu file dalam satu directory yang sama. Gitu. Dia dipisah-pisah. Wah, apa nggak pusing tuh Pak harus ngecek sana sini ya? Itu karakteristiknya si Hadoop seperti itu. Itulah yang menyebabkan dia bisa cepat. Kenapa? Ya, karena tadi
Dan di dalamnya sudah ada nih heuristic determination. Jadi dia sudah bisa membuat keputusan optimal number apa itu namanya sebuah file dalam satu directory itu dia sudah punya ininya nih gitu loh. Sudah punya mekanismenya. Nah, ketika dia dinyalakan start, dia akan memberikan laporan ini, ya kan? Tadi yang bloknya tadi terkait dengan ini blok reportnya tadi. Jadi ketika data node nyala, dia langsung ngasih laporan. Oke, di tempat saya ada sekian banyak blok nih. Blok ini kondisinya begini, blok ini kondisinya begini, ya kan, dan seterusnya. Kemudian blok reportnya ini tadi dilaporkan ke name node seperti itu. Ya kalau ilustrasinya tadi bagian tata usaha tadi ya. Pokoknya orang yang bagian gudang, bagian raknya yang nyimpennya itu dia selalu ngasih laporan, Pak, rak ini sudah rayapan, rak ini kebanjiran, ya kan? Kemudian maaf, bukan raknya, karena itu tadi ininya. Jadi gini, karena kan tadi kan ini rak itu justru malah menggambarkan klaster. Ya, jadi bukan ini ya. Jadi setiap rak itu atau setiap cluster itu kan ada terdiri dari beberapa node tuh. Ya kan masing-masing node menyimpan beberapa file dan masing-masing file tersimpan dalam beberapa blok gitu kan. Nah, itu setiap node tadi dia akan memberikan laporan reportnya dia nih. Oke, di saya ada sekian blok itu ini kondisinya begini dan seterusnya. Sehingga semua data node itu tadi itu memberikan laporan. Laporannya direkap dalam bentuk blok report gitu kan. Nah, blok reportnya tadi selalu secara berkala diupdatekan ke name node. Seperti itu. Makanya name node selalu tahu apakah ada yang rusak atau enggak, ada yang mati atau enggak, dan seterusnya. Dan komunikasi protokolnya menggunakan TCP/IP. Apa itu ya? Menggunakan jaringan LAN atau menggunakan jaringan network. Itu ya. Jadi klien itu atau yang meminta datanya atau yang mau mengirimkan datanya itu tadi dia memulai koneksi dulu gitu ya melalui jaringan LAN, ya kan, ngomong ke name node-nya, ya kan, ngomong ke name node-nya, ya. Ini aku salah cara nyajikannya nih, harusnya nggak begini nih, karena ini jadi nggak kelihatan urutannya ke samping atau ke bawah nih. Maaf. Oke. Jadi gini ya. Ya. Jadi yang jelas semuanya dia ngomong dalam bentuk protokolnya TCP/IP, ya kan. Setelah nyambung, ya kan. Jadi semuanya komunikasinya ke sana. Kliennya, jadi orang yang bukan orang sih. Ya kalau kita ilustrasinya orang tadi itu ngomong ke ini nih, ke name node-nya nih atau ke TU-nya nih, gitu kan, ngomong apa yang mau dia perlukan, gitu kan. Kemudian name node ngasih tahu aja nih, dia cuma ngasih tahu informasinya nih tadi, ya kan, segala macamnya. Kemudian informasinya tadi dia dikirimkan ke data node, ya kan, dan klien atau yang minta tadi. Kemudian kliennya ini langsung ngomong ke data node-nya, gitu. Jadi karena dia tahu ngomong data node, oke, saya mengambil data yang ada di blok sekian. Informasinya kamu tahu dari mana tadi? Dari name node yang saya tahu gitu. Oke. Nah ini yang tadi udah sempat disinggung ya. Jadi data node itu kegagalan data node dan heartbeat atau detak jantungnya itu tadi, detak jantungnya itu dia dipantau, ya. Ini tadi juga sudah sebentar. Kok ini sih? Ini. Jadi setiap perkembangannya tadi dia diupdatekan. Aduh, kayaknya saya khawatir teman-teman pada liar nih ya. Halo? Iya, Pak. Masih pada nyimak kan? Masih, Pak. Kalau saya pribadi bingung.
Nah, gitu. Harusnya Iya. oke, mungkin gini. Coba sebelum saya lanjut nih, teman-teman kebayang nggak tadi yang saya jelaskan? Ini yang logiknya dulu nih. Intinya itu apa namanya? Si si ini name note itu kayak rangkuman gitu ya, Pak ya? Bukan. Jadi gini. Oke, pelakunya secara umum ada berapa tadi? Berapa kelompok tadi? 2 ya. Ada Heeh. ada name node, ada data node. Ya kan? Name node itu kalau Iya. kehidupan kita sehari-hari di dunia kerja, contohnya tadi apa tadi? Kalau name note itu yang kayak petugas tata usaha gitu. Ya, pokoknya yang nyatetin, ya, yang nyatetin. Tapi dia nulis nggak? Nulis datanya nggak? Nggak, ya kan? Dia nggak peduli isi datanya itu apa, nggak peduli. Dia cuma nyatetin, oke. Ada contohnya gini. Anggap aja nih, ini ilustrasi umum apa yang umum mungkin lebih mudah ya. Anggap aja nih. Alat tak jadikan contoh nggak apa-apa lah ya, karena kan kerjaan sehari ini kan terkait dengan mencatat nih. Ya. Katakan gini, anggap aja nih, ada ini, kan operasional dan apa perarsipan itu kan ada 2, membuat data di arsip atau mencari data di arsip kan gitu ya. Termasuk ini setelah mencari diantaranya juga mengupdate data di arsip. Katakanlah nih sekarang ada lemari baru nih kosong gitu ya. Kemudian dari apa tuh namanya bagian keuangan ngomong ke ini nih ke Aloy, ada nggak saya punya file punya owner gitu ya, punya owner nih ya, bukan punya owner, punya arsip bukan arsip, punya file nih yang perlu saya simpan. Itu ternyata satu kardus nih Loy. Gitu. Ada nggak tempat? Oke, satu kardus. Kalau satu kardus itu ilustrasinya adalah berapa giga gitu loh. Itu ya. Kan kardus kebayang ukurannya kan. Oke. Oke, Pak. Kita masih ada space. Oke, Bapak. Itu nanti disimpan di rak sana dan rak sana. Kalau normalnya kan di satu tempat ya. Tapi karena ini kan ingat pernah nggak kalau lihat pola operasinya ini mata-mata atau mafia? Pernah nggak dia ngirim utusan hanya satu? Biasanya Enggak, nggak. pasti rame. Ya, bukan hanya rame, lebih dari satu. Iya. Tapi nggak boleh saling ketahuan. Artinya apa? Ketika satu mati, misi masih tetap aman. Kan gitu. Ya kan? Jadi kalau orang apa itu namanya? Contoh. Ketika sebuah negara mengirimkan apa itu namanya diplomatnya ke negara tujuan itu nggak mungkin dikirim dalam satu pesawat. Katakanlah di situ ada duta besarnya lah, kemudian ada atasnya segala macamnya misalkan. Itu nggak mungkin berangkat satu pesawat. Pasti tetap pisah-pisah. Penerbangannya dipisah-pisah. Rutenya juga bisa jadi beda-beda. Supaya apa? Kalau yang satu ketangkep gitu kan, atau satu kena bencana, pesawatnya kayak kemarin lah kejadian yang ini Lion Air tiba-tiba apa namanya ada accident gitu kan. Yang lain masih selamat sehingga apa namanya misi itu masih bisa dijalankan. Atau misi itu nggak hilang gitu loh. Kenapa? Datanya nggak bocor. Atau misalkan kalau ternyata ya case-nya seperti itu. Nah, saya kembali lagi ke contohnya tadi. Nah, supaya datanya ini nggak apa tuh namanya nggak gampang hilang, ya. Kalaupun ada satu lemari kebakar, datanya juga masih bisa ditemukan. Kemudian nih TO-nya nih, oke Pak, itu disimpan di sana dan di sana, gitu ya. Karena ini supaya perlu aman, kita mau copy 3 Pak, oke, gitu ya. Masing-masing kopian itu ditaruh di sana dan di sana. Itu nggak ngumpul, nggak di satu rak, nggak di satu apa tuh namanya, nggak di satu owner, gitu. Di split ke beberapa owner. Pak nyarinya nanti mah susah ya, kalau kita bayangin itu ya susah, gitu ya. Itu kan baru menulis nih. Itu ngasih tahu nih. Kemudian orang yang bawa tadi, bagian keuangannya tadi langsung datang ke raknya masing-masing naruh. Oke, Rak, saya mau disuruh ngasih ini loh, yang potongan ini tak taruh tempatmu. Yang ini taruh di blok sana dan seterusnya. Nah, yang bikin bloknya sih orang petugas raknya, anggap aja orang gudang raknya lah. Orang gudang atau orang yang anggap aja lah orang petugas raknya lah. Itu. Jadi yang punya rak lah gitu ya. Yang punya rak itu oke, disuruh bikin berapa blok, sekian blok, oke, kita bikinin bloknya nih, kita bikinin apa pecah-pecahnya nih, oke, potongan sekian taruh di sini, potongan sekian taruh di sini, potongan sekian taruh di sini, gitu. Nah, kemudian datang ke yang sebelahnya lagi,
yang apa berikutnya kan, saya disuruh name note tadi atau bagian tata usaha tadi untuk ngasih potongan-potongan ini ke sini dan tolong kamu bikin replikasinya sekian banyak misalkan gitu dan seterusnya. Itu ya. Udah selesai. Selesai dia langsung ini laporan ini ke name note-nya atau ke bagian tata usahanya tadi. Oke, saya udah selesai Pak, udah saya simpan. Tercatat ini. Nah, kemudian tadi masing-masing name note-nya, masing-masing kepala masing-masing petugas seraknya tadi dia ngasih rekapan ke TU-nya. Oke, tadi data ini blok sekian disimpan di sini dan seterusnya lah disimpan. Kemudian diupdate, dah selesai. Ditutup catatannya. Gitu ya. Besoknya lagi orang bagian keuangannya datang, saya mau nyari data arsip keuangan tahun sekian untuk perusahaan untuk nama mahasiswa ini atau nama siswa ini yang bulan sekian semester sekian misalkan. Oke, datanya itu ada di blok mana sana saja. Ada di blok sana nih, di blok mana saja gitu kan. Oh, di sana, di sana, di sana. Oke, di note sana blok ini gitu kan. Kemudian nanti tinggal siapa tuh namanya orang yang mau perlu datanya tadi dia tinggal ngomong, "Oke, orang rak sekian. Tolong kirim ke saya data tentang ini. Rak sekian, kirim saya data ini, rak sekian, kirim saya ke data blok ini gitu kan." Kemudian datanya udah direkap, dikirimin, kemudian bisa dibaca. Kurang lebih seperti itu. Kalau bayangin ini tadi, Pak nggak malah lama, Pak? Iya. Kalau kita nyontoh datanya kecil, itu nanti kelihatan lebih lama. Jadi kalau kita cuman query data yang cuman 1-2 mega, itu lebih lama daripada data yang biasa. Gitu. Kita ngopi atau sekedar dir gitu ya, list directory gitu ya, LS, itu lebih lama daripada kita pakai komputer biasa gitu. Kenapa? Karena memang didesain bukan untuk ngurusin file yang kecil-kecil yang ini gitu. Didesain untuk file yang besar. Gitu kan. Sehingga fungsinya tadi dipecah-pecah tapi pas lagi merekap dia lebih cepat gitu kan. Itu sih. Ilustrasinya seperti itu. Jadi ada dua pelaku, ada name note, ada data node. Name note itu mencatat di mana saja, apa saja, ya kan, punyanya siapa, kemudian kapan masuk dengan macam itu name note yang atur. Data node tugasnya adalah pokoknya dia jagain rak. Ya kan, ketika ada setoran data yang disimpan, kemudian ketika ada yang minta dia kasih. Dia nggak ngontrol lagi nih apakah orang itu berhak atau enggak gitu kan. Itu udah dikontrol di depan. Gitu. Sebelum dia ngomong sama data node. Kan ada sistem security yang sendiri gitu kan. Itu. Kebayang nggak kalau pakai ilustrasi seperti itu? Liar. Kebayang, Pak. Kebayang ya? Atau udah pernah pakai mana jangan Mas Topik? Belum Mas sih, Pak. Topik satunya lagi nih. Takutnya nanti ketukar ya. Karena ada juga Mas Topik satunya lagi kan. Ya, ini yang Taufik Roman ini yang ada. Nah, panggilannya ya. Udah pernah pakai? Aduh. Belum, Pak. Belum atau ini nih. Oke. Tapi ilustrasinya kebayang ya? Kebayang, Pak, kebayang. Oke, yang lain gimana? Mbak Novri? Mbak Anida? Safitri? Lagi dipikirin lagi, Pak. Nggak tahu, mungkin ini ya, Pak ya. Agak rumit diterimanya. Padahal nanti kalau UTS ada kayak gitu gimana dong nanti? Ya itu dia, Pak. Saya akan putar video Bapak berulang-ulang kali nanti sebelum ulangan. Nanti ini videonya diupload di YouTube Bapak gak? Kan sudah tuh yang sebelumnya udah upload semua. Enggak, yang malam ini. Ya diupload lah. Atau nggak usah lah biar ujiannya pusing ya. Jangan. Jangan. Kan ada slide-nya udah. Oh, itu dia. Mana slide-nya bahasa Inggris lagi. Orang Hadoop aja juga bukan bahasa Indonesia kan? Iya, jadi saya harus benar-benar mendengarkan dengan benar nih, Pak. Ya memang saya mendengarkan benar-benar. Kalau nggak mendengarkan ya ngapain kuliah kan gitu. Sayang keluar duit hanya untuk ini kan. Iya, mahal lagi. Oke deh, Pak, siap. Oke. Liar, Pak. Liar ngantuk kali. Karena lagi ngerjain skripsi. Iya, Pak. Aduh, ini aja saya lagi ngutip program, Pak. Nah, makanya orang kuliah di kelas tapi sambil ngutip program gimana bisa nancep.
Tapi saya kedengerin kok, walaupun ya apa namanya 1:100 pemahaman. Oke. Gitu Pak. Paling saya kalau untuk ini kan diputar ulang aja Pak video rekamannya nanti. Oh, gitu. Kayak tadi Dika bilang gitu. Iya. Iya. Oke, ilustrasinya seperti itu nih. Sebenarnya masih ada beberapa slide lagi ya, tapi mungkin saya ini kan. Jadi ini polanya sih. Sebenarnya ini kurang lebih seperti yang tadi dijelaskan sih. Ya kan? Ininya. Nah, di dalamnya juga bisa melakukan operasi seperti biasa ya. Jadi bisa list of directory, bisa menggunakan komanya ls. Jadi kalau pakai Hadoop itu, ya kalau menggunakan HDFS atau Hadoop itu kita komennya nggak bisa langsung dir gitu, nggak bisa. Dia harus depannya HDFS. Kemudian DFS, kemudian perintahnya mau ngapain. Jadi ini adalah mau apa istilahnya, list directory atas apa root yang apa bukan root, ada atas directory atas file yang ada di directory root gitu ya. Itu. Kemudian kita jadi setiap kali komen apa setiap kali eksekusi harus seperti itu. Itu bisa. Jadi ini mirip sama di apa di Linux ya. Jadi polanya adalah ls. Tapi bedanya dikasih kasih apa tuh namanya? Dikasih ini. Kasih apa itu namanya? Tambahan depannya adalah HDFS, DFS. Kalau yang baru nggak harus HDFS, DFS, tapi nanti bisa langsung Hadoop FS gitu ya, FS. Langsung apa ininya. Jadi bisa ngelis ya kan, kemudian juga bisa bikin directory. Ini sama nih dengan di apa tuh namanya? Di Linux atau di Unix. Pakai mkdir untuk bikin directory. Ya kan? Bisa juga apa tuh namanya? Bikin file ya kan? Gitu. Bisa juga untuk nge-write, ya kan? Dan seterusnya. Atau menaruh nih. Ya, ini polanya beda nih, put ya. Kalau yang baru-baru nanti bukan hanya put sih, macam-macam nanti. Kemudian bisa juga get, ini untuk datengin lagi nih. Jadi datanya nanti ditarik nih. Jadi dari mana ke mana gitu kan? Jadi apa tuh namanya? Dari Hadoop ini. Dari Hadoop misalkan dipindahin ke sini misalkan. Itu. Menghapus juga bisa ya, ini pakai RM, ini seperti standarnya apa Linux ya. Nah. Jadi kalau apa itu namanya? Ya, intinya operasinya bisa seperti itu. Dan banyak lagi yang lainnya. Nanti apa aja yang bisa dibikin, bisa dilakukan, ya bisa googling sih. Ilustrasinya seperti itu. Oke. Gimana? Clear? Aduh. Kayaknya kalau dipraktekin langsung ini Pak. Lebih mudah Mas, ini. Nah, iya. Kebetulan saya sudah nyoba nih Mas. Jadi di apa kalau teman-teman nanti bisa aja nyoba pakai kalau kemarin yang Mas apa? Mas Tri ini, Mas Bambang share kan itu pakai ini ya. Kemarin Mas Trian ya? Yang share ya? Itu kan pakai Docker. Ya, bisa pakai Docker, bisa juga langsung kalau di Windows itu bisa langsung bikin sendiri sih. Jadi cukup download filenya, kemudian download Java runtime-nya, kemudian dikonfigurasi sedikit bisa jalan. Kebetulan aku udah ini sih, udah sempat bikin, nyoba ngerunningin itu ini sih. Lebih kalau mau hemat space ya pakai yang biasa nih manual. Artinya ya install Java, kemudian install Hadoop-nya gitu. Bukan install sih, copy file Hadoop-nya, kemudian dijalanin gitu. Tapi kalau mau apa namanya langsung semuanya sudah jadi tinggal pakai, bisa juga pakai Docker. Kan Docker itu filenya cukup besar, bergiga-giga. Kemarin hard diskku ini aja sampai ini nih, apa namanya C-nya sampai penuh, akhirnya tak batalin. Ini ada 12 giga ya, gara-gara aku pakai apa tuh namanya, pakai Docker. Yang mana Docker yang kemarin Mas Trian share itu dia bukan hanya Hadoop itu, dia termasuk Spark dan lainnya. Spark, Hive dan lainnya, akhirnya banyak. Jadi
hard disk yang tadinya masih ada 12 SSD yang masih ada 12 GB hampir habis. Belum selesai ngambil itunya Dockernya. Belum selesai build Dockernya. Jadi nggak tahu berapa puluh giga itu atau berapa belas giga. Nah, tapi kalau kita jalankan sendiri pakai itu enggak, karena datanya kan kita belum punya ya, data di data notnya belum keisi, itu datanya masih kecil. Nah, ini yang aku begini. Cuman dia ya harus pakai komen manual gitu ya. Ini. Nah, kita jalaninnya harus seperti ini, jalanin apa tuh namanya? Jalanin data note sama ininya. Ya, ini data apa tuh? Ini apa netnya dijalanin dulu. Data notnya juga dijalanin. Ya kan? Kemudian setelah itu juga dijalankan start ini. Ini kan waktu itu ada Yan. Ya kan? Itu juga kita start. Nah, ini masing-masing dijalanin ini. Jadi ketika kayak gini berarti dia normal, enggak, dia nggak mati. Nah, ini jalan di apa namanya ya, seperti ini terus, jalan terus. Nah, ini kalau kita pakai apa namanya sendiri, ngesetting sendiri ya, itu seperti ini. Jalan banyak, baru nanti kita bisa lakukan, ketika sudah kita baru bisa lakukan query. Kita juga bisa pantau di ininya sih, apa itu namanya? Pantau kondisinya servernya nih, yang tadi saya tunjukkan contohnya tadi, itu kayak gini. Itu bisa dicek nih. Nah, data note segala macamnya juga bisa dicek. Dan segala macamnya. Nanti pas lagi, apa itu namanya? Pas lagi lab paling kita nyoba-nyoba di situ nanti. Cuman nggak tahu nih mau lab di masing-masing ini atau mau lab di kampus nih? Mau nyoba masing-masing kayak waktu pas data mining kemarin atau di kampus nih? Lebih enaknya di kampus, Pak. Kenapa? Saya mau masing-masing. Kampus Kenapa? aja, Pak. Iya. Ya nanti lihat kondisinya nanti ya. Nanti dikondisikan nanti. Dikondisikan, bukan lihat kondisinya, dikondisikan. Ya. Tapi Atau kalau enggak Bapak buatin tutorial, Pak. Iya, bisa sih. Kalau tutorial sebenarnya di ini banyak. Nanti untuk sekedar jalaninnya apa tuh namanya? Jalanin bikin runningan ini bisa aja. Bisa aja entah ini. Sebentar ya. Nanti bisa juga tak bikinin tutorial untuk bisa jalanin ini. Jadi sederhana sih, cuma jalanin apa tuh namanya? Jalanin datanya. Ya kan? Kemudian di C-nya itu kita simpan di apa tuh? Sorry. Kita simpan datanya di sini. Di Java ini ya kan ada JDK sama SDK-nya. Jika sudah, kita juga download Hadoop-nya. Sudah di copy, kita tinggal edit sistem config-nya itu yang biasa Java apa yang pas sama Java ininya itu. Ketika sudah, tinggal edit sedikit file, jalanin sudah. Bisa dapat ini tadi. Jalan seperti ini. Nah, sekarang ini aku udah bisa query, bisa melakukan data ini nih. Data apa itu namanya? Interaksi dengan Hadoop-nya. Jadi kalau tadi kan HDFS ya, DFS gitu kan, LS misalkan, itu udah bisa. Nah, ini kan lama nih, Pak. Gitu aja lama ya tadi, karena dia membaca ke notenya nih. Itu ada contohnya baru ada data nih. Pak, nyari data baru dua satu folder sama satu file lama banget ya tadi, karena ini dirantangnya bukan untuk data yang kecil, ya sedikit. Kalau sedikit ya jadi lebih lama untuk memecah-mecah dan mendistribusikannya daripada ukuran filenya yang itu tadi gitu kan, daripada dilakukan di ini. Jadi sudah bisa. Kemudian tadi kan ini pakai Hadoop ya. Bisa juga langsung ini pakai HDFS ya, bisa juga langsung pakai Hadoop. Hadoop FS LS itu bisa juga. Sama. Nah, hasilnya sama. Jadi kalau dulu orang biasanya pakai ini. Pakai pola yang depannya Hadoop kemudian ini bukan Hadoop, HDFS, DFS, LS. Nah, kalau sekarang pakai Hadoop juga bisa. Itu sebagai pemanasan aja dulu. Ini kemarin saya nyoba yang dari langsung install sendiri. Kalau yang apa itu namanya yang pakai Docker itu aku nyoba di Windows bisa. Jadi jalanin Windows Docker untuk Windows. Kemudian nanti
copy Git-nya. Jadi apa tuh namanya? Dockernya itu kita download dari Git, ya kan? Kemudian running build up Dockernya, jalanin, nanti dia otomatis terbentuk. Kemudian tinggal runningkan dari itunya. Nanti mungkin minggu depan coba kita contohin ininya, cara pakainya. Tapi bukan cara pakai Hadoop-nya ya, tapi cara pakai Dockernya tadi biar ada bayangan. Nanti teman-teman mau nyoba yang mana gitu kan. Itu sih. Kalau mau nyoba. Supaya nanti pas lagi lab udah lebih ini gitu kan. Lebih apa namanya? Teman-teman sudah familiar. Atau nggak terlalu nggak terlalu roaming. Jadi kalau pakai ini sendiri kayak gini, ini semuanya harus selalu dibiarkan nyala gitu kan. Biarkan nyala. Sebentar ini tadi. Ini kan ada name node, ini ada data node ya. Data node. Nah, coba aku jalanin ulang ya tadi. Oh ya, ini dia karena ini nggak nulis, praktis ininya juga nggak bergerak sih. Dia masih posisi ini sebelumnya. Oke, itu kurang lebih yang kita bahas hari ini. Ini tadi slide-nya sudah ada di mana? Di LMS. Jadi teman-teman bisa baca lagi. Tadi juga sudah dijelaskan meskipun nggak sampai ujung, tapi esensinya sama nih. Jadi yang belum saya sampaikan ini adalah esensinya sama dengan yang tadi. Yang saya sudah sampaikan di depan tadi. Ini lebih ke ilustrasinya tadi. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan di sini. Wah, ini ada yang langsung share lagi nih, ya kan? Oh, saya juga sempat buka yang ini Clubhouse IO itu juga. Kalau nggak salah ini yang lebih sedikit, Mas. Yang ini nih saya ingatku yang cuman 4 file, yang cuman 4 Docker nih. Yang di ini Clubhouse ini. 4 Docker yang mana itu cuman terdiri dari apa itu namanya? Yang tadi name node, data node, kemudian resource manager sama apa lagi tuh? Itu kan resource manajernya kan pakai yang tuh. Nah, itu di ngelola itu. Ini kan ada nih. Jadi ini kan ada 4 nih kan. Ini kan ada name node, ada data node, ya kan? Kemudian nanti ada resource manager, ada satunya lagi node manager ini. Jadi kalau pakai yang di IO ini kalau nggak salah dia cuma 4 ini aja. Tapi kalau pakai yang di share di minggu lalu itu selain 4 ini ada lagi yang lain, ada Spark, ada Hive, ada bahkan di situ juga ada ini apa itu namanya. Jadi itu murni untuk apa? Bukan murni, udah siap untuk keperluan big data. Jadi ada apa itu namanya? Ada MySQL, ada PostGI atau apa? Aku lupa MySQL atau PostGI lah. Pokoknya ada database DBMS-nya juga ada. Kemudian ada Hive, ada Spark, ada macam-macam. Makanya lebih banyak. Tadi aku nyoba download di ini laptop yang satunya itu sudah 7 Docker. Dan 1 Docker itu ada yang filenya sampai gigaan. Jadi kalau mau yang hemat, kalau nggak salah yang ini nih. Tapi ini kalau nggak salah paling nggak ada sekitar 4 giga juga nih, Mas. Karena satu ininya itu kalau nggak salah sekitar apa namanya? Sekitar hampir 1 giga. Ini kalau nggak salah. Nah ini. Ya, kalau dari ini big data ini big data Europe, kemudian Docker Hadoop ini cuma 4 saya ingat tuh. Filenya hanya ada 4. Ini kan ada name node. Ini kan cuma dia ini kebetulan lebih dari 4 karena gini, node-nya dia lebih dari 1, node 1, node 2, node 3. Ini kan teman sama tadi. Node manager, resource manager, ya kan name node. Nah, ini ada history dan seterusnya. Saya ingatku pokoknya yang aku coba salah satunya cuma 4. Nanti tak share di ini deh. Di apa namanya? Teman-teman di grup apa dan juga di LMS nanti. Oke. Kayaknya ini nih udah kepo nih kayaknya Mas Rian untuk nyoba. Udah banyak yang di googling.
Oke, cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa memahami, ya kan, dan bisa ya paham lah ini ya. Karena saya sudah usahakan dengan berbagai macam ilustrasi tadi. Semoga teman-teman bisa apa tuh namanya, dapat gambarannya. Yang jelas itu kan nanti saat apa tuh namanya rangkaiannya ya sampai selesai nanti baru kita bisa dapat gambaran utuh. Oke, Pak. Ya, kalau pakai jalanin kita stopnya pakai ini nih dari command prompt semua ya. Otomatis semua windownya tadi apa komennya tadi udah ketutup. Nah, kalau pakai Docker jalaninnya ya dari Dockernya tinggal di start, tinggal di stop gitu kan enak. Bahkan kalau nggak salah yang jadi gini, Docker itu ada yang 4 Docker di clustering jadi satu, bukan di clustering sih, dikumpulin jadi satu. Startnya kita cukup satu start, semuanya ke start itu ada. Yang aku pakai di PC ku kayak gitu. Yang satunya lagi itu masing-masing, jadi harus di start masing-masing. Nah, yang pertama dulu itu harus start masing-masing, Mas. Ya, oke. Wah, ini udah tahu tuh Docker Compose ini gitu kan. Itu kalau mau ngopi ininya tadi, mau membuild ininya Dockernya. Dia membaca dari repositorinya di Git itu tadi. Jadi nanti semua akan di-download. Makanya kalau Mas Trian mau nyoba itu siap-siap kuota data yang banyak. Yang jelas 10 giga bisa jadi nggak cukup untuk sekedar build ininya nih, build apa? Build Dockernya aja. Gitu. Oke. Oh, yang tadi ya. Yang tadi 4 ya. Kalau nggak salah sekitar 4 giga sih. Nanti di sesi berikutnya aku share lah. Ya, oke, cukup sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.